Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kontennya saya, channel Love Charity ya. Hari ini hari Minggu, kita mau mori. Cuman ada yang berbeda dari video ini. Kita lagi bareng sama nanti dulu. Perkenalannya nanti dulu. Intinya yang bawa CBR 600. Ih, keren ya. Oke. Lanjut. Gelap tapi Aman lah, aman. Jadi di konten kali ini saya akan sedikit interview sama lawan gas saya, seperti ala-ala podcast gitu ya, riding podcast, alah keren. riding podcast. Kita korek-korek, kita tapi bukan gibah ya. Ya sharing pengalaman, sharing tentang motor. Ayo, di depan, Iya. di depan lah. Oke, boleh dikenalin dulu abang yang di depan. Halo. Halo, nama biodata. Saya Fikri Anwar. Oke, Umur? Janganlah umur om. janganlah. Pokoknya mas sekitar ya. Saya Fikri Anwar. Salam kenal semuanya. Halo, Mas Fikri. Apalagi nih? Kesehariannya ngapain? Sibuk ngapain? Kalau saya nggak sibuk ngapa-ngapain sih. Wah, enak aja. Saya pengangguran banyak acara om. Oh, pengacara ya. Profesinya. Ya, saya punya kantor hukum, tapi masih belum buka kantor secara umum di luar. Jadi lawyer ya, lawyer. Masih di rumah untuk sekarang. Belum ada modal. Siapa tahu om mau modalin? Amin, insya Allah. Karena kan segala sesuatunya berproses ya. Iya betul om. Dari bawah dulu. Terus, Soalnya berprofesi baru berapa ya? 3 tahun lah. oh berarti nanganin Gitu. kasus kayak gitu ya? Ya betul. Jadi kalau ada apa-apa tentang perkara perdata pidana boleh lah. Nah tuh yang misalkan Dibantu. sedang bersibuk ngurusin perdata dan pidana bisa hubungi Fikri. Pas. Aduh, siap. Terus dulu beli moge, cerita dong gimana Awalan main motor gede. Iya, main motor dulu deh, main motor dulu. Main motor tuh perkiraan saya main motor awalan tuh tahun 2007. Tapi dulu sempat ada klub namanya Kawasaki Ninja Club atau KNC. KNC ya. Dulu sempat pakai Ninja RR 2 tak. JRR 2 tak. Nyampe Berarti 2007 ya? 2007-an lah. Wah, 2007 2008 lah pokoknya. baru ada HP warna itu. HP zamannya BB. Iya. BlackBerry. Namanya BlackBerry. Terus. Terus 2012-an sempat berhenti sih. Berhenti motoran. Bukan berhenti motoran. Pindah dulu ke otomotif yang lain. Terus pas kemarin 2017, nah baru nyoba motor gede. Motor gede. Nah, moge pertama apa? Oke, pertama CBR 600 tapi yang tahun 2012. CBR 600 2012. Berarti itu yang sebelum facelift kayak gini ya? Iya, sebelum facelift. Terus pakai apa lagi? Terus 1 tahun ganti pakai Ducati. Wih, Ducati Italian Pride ya, Eropa ya. Eropa. Ducati apa tuh? 848 Evo. 848 Evo. Wih, gila banget. Habis itu Habis itu ganti lagi sama ini terakhir. Sempat pakai GSX cuman bentar. GSX berapa itu? GSX 750. GSX 750 Suzuki ya. Icip doang seminggu. Seminggu. Luar biasa.
Langsung ganti lagi CBR 600 ini ya. CBR 600. Nah, yang jadi pertanyaan, sempat Jepang, sempat Eropa, balik lagi ke Jepang, kenapa tuh? Kalau sebenarnya sih apa ya? Ada ada enak, masing-masingnya ada enaknya, ada enggaknya. Kayak contoh misalkan Eropa itu lebih enak di kaki-kakinya kalau menurut saya. Enak di kaki-kaki ya? Kalau menurut Vicky enak. Lebih stabil, lebih empuk atau lebih? Lebih empuk, lebih stabil, nyaman lah sebenarnya. Wih, Cuman kalau riding ya memang jauh lah kalau sama CBR. Riding ini posisi riding atau? Ya posisi ridingnya jauh, lebih pegel. Oh mungkin karena itu Sakit. Ducati mah untuk track ya. Udah di setnya untuk track gitu. Terus ditambah kalau Ducati itu pas pakai Ducati itu rasanya gimana ya? Motor tuh susah buat dibelokin. Susah dibelokinnya tenaga gede atau emang bodinya susah? Kalau tenaga sih memang gede, torsi memang gede. Ini berarti body juga susah gitu. Jadi si motor tuh nggak mau dia belok tuh. Jadi Ducati tuh, istilahnya apa ya? Understeer atau gimana ya? Understeer berarti ya? Understeer bisa dibilang berarti. Jadi kalau dia dibelokin misalkan kiri atau kanan, dia tuh susah buat belok. Nah, di mana dia udah belok, dia susah buat bangun. Oh, pantesan di MotoGP tuh rider Ducati kadang-kadang kesulitan ya. Ya, makanya sebenarnya Ducati itu paling lah. Semangat. Gitu. Akhirnya dijual tuh ya. Akhirnya dijual. Tapi saya juga sempat lihat motornya, sempat Fabita gitu. Ganteng sih. Ganteng, sebelum beli R6 ini kan nanya-nanya dulu ya itu Ducati. Ganteng. Harusnya cepet-cepet kemarin diambil sama Om, jadi tidak ada apa-apa. Galau kayaknya. Tapi sih kalau emang buat daily, ya istilahnya Om suka bikin vlog kesana kesini, ya begitu cocok sih. Kalau pakai Ducati. Harusnya suka banget. Kayaknya harus punya Jepang satu, Itali satu. Kecuali gitu. Amin. Soalnya rasanya wah. Panasnya juga ya katanya lebih-lebih ya? Panasnya kayak ditempelin salon pas. Oh. Jadi bukan hawa iya. Kan kalau misalkan kita Jepang sama R6 CBR ya, rata-rata hawa ada titik tapi sedikit lah, nggak terlalu titik si panasnya. Kalau Ducati 848 Evo yang dirasain titiknya bener-bener titik aja. Jadi kayak salon pas aja, nempelin salon pas cap cabe. Tapi mesin aman, nggak overheat? Aman. Jadi lebih milih mana nih? Jepang atau Eropa? Dua-duanya suka sih Om. Suka ya? Iya, karena saya suka motor kayaknya. Berarti next punya Eropa lagi nih? Pengennya punya BMW. Insya Allah kalau ada rezekinya. Amin ya robbal alamin. Insya Allah. BMW ya. BMW apa? S1000 2013 juga nggak apa-apa lah direzekin itu mah. Amin itu guys, saya kayak amin atuh ya. Seribu katanya motor enak itu. Itu udah wah ganteng lah. Tapi ngomong-ngomong, katanya pembalap juga. Kalau balap disebut pembalap bukan, tapi saya hobi kebutan di jalannya, di sirkuit gitu ya, di peruntukannya. Cuman ya lumayan lah. Maksudnya saya balap juga nggak sendiri banget, ada beberapa temen yang ada beberapa temen yang bisa membantu dari perihal persiapan motor-motornya atau ya semuanya lah, bisa hampir semuanya. Sedikit sharing dong, gimana awalnya ikutan balap gitu sampai ke Jurnas ya? Kejurda. Kalau ke Jurnas belum ini sih. Coba sedikit. Soalnya kan di Matic. Oh Matic. Kalau balap road race di Matic. Kalau motor gede sih belum pernah sih.
Oke, cerita dikit untuk yang metiknya dulu nih, balap metik nih. Awalnya gimana? Awalnya sih sebenarnya dari dulu, dari zaman sekolah pengen banget balap, jadi pembalap pengen banget gitu. Tapi karena orang tua nggak pernah ngizinin, karena ada silsilah dulu kaki Ya. meninggalnya di atas motor, Oh. zaman dulu banget gitu. Jadi ada ketakutan dari orang tua tuh sebenarnya untuk main motor tuh. Jadi dipending dulu gitu. Nggak dipending sih sebenarnya, Curi-curi. pokoknya nggak diizinin aja. Nah, malahan saya tuh mulai balap tuh perkiraan tahun 2014 kuliah. Kuliah 2014. Iya, orang lain kan kayak sekarang kan banyaknya anak kecil udah dari SD malahan, Oh iya. dari belum sekolah malahan. Tapi mulai benar-benar balap tuh 2014. 2014. Itu profesional apa balap gimana gitu? Jadi kalau di balapan sih sebenarnya yang disebut profesional tuh gini Om, di mana dia setiap kejurda atau misalkan event-event besar yang memang disorot IMI, dia sering naik podium, misalkan dalam 1 tahun. Nah, dia baru bisa naik profesional. Tapi dalam 1 tahun itu dia intens terus balap gitu. Artiannya Terus ada podium. prestasi ya dilihat. Dilihat dari prestasi itu. Tapi terkadang ada juga orang yang berprestasi, tapi dia tuh ikutnya cuma sekedar, kadang-kadang misalkan dari 1 bulan ada 3 race, dia balapnya cuma 1 kali race. Oh gitu. Jadi IMI itu ngabsennya nggak, si IMI ngabsennya ini masih bolong-bolong gitu. Oh. Jadi belum masuk ke, kalau profesionalnya mungkin kalau di roda sebutnya sidit. Jadi belum masuk ke kelas tertentu gitu ya? Enggak, belum. Masih masuknya pemula sih sebenarnya. Pemula. Cuman ya dikarenakan ya memang bukan fokus saya sih. Saya karena suka doang gitu. Suka doang, tapi kebetulan dipercaya sama tim. Ya, alhamdulillah itu. Nah ini inspirasi sih, dari hobi, dari kesukaan, tapi dipercaya oleh tim. Bisa ikut ke Jurda, luar biasa tuh, patut dicontoh. Daripada kita balap-balapan di jalan raya ya, coba disalurkan di track gitu. Kata siapa ya? Kata Broron ya kalau nggak salah. Kalau kata Broron punya atau Mas Satar ya? Apa ya? Punya temen kaya, kalau masih nggak bisa dipinjemin buat apa gitu. Itu Satar itu. Nah itu ya, tapi maksudnya kan punya temen yang punya rezeki lebih, terus dia bisa support kita. Ya kamu kerja sama ya? Ya itu bersyukur gitu. Gitu. Makanya nongkrong-nongkrong tuh jangan malah banyak mudaratnya ya. Nah, terus. Cari inspirasi, cari kerjasama yang baik. Itu buktinya Vicky bisa ikut balap dari nongkrong-nongkrong gitu ya? Ya, dari bengkel sih awal. Berarti cinta motor juga. terakhir balap di Matic kapan? Ke Jurda kemarin bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus. Gitu. Itu di mana? Subang. Di Subang, dari Mang. Ya, harusnya hari ini pas lagi podcastnya lagi ngobrol-ngobrol, harusnya juga balap. Cuman kemarin IMI memundurkan semua acara balap. Loh, kenapa? Karena COVID katanya. Pertimbangan. Padahal sekarang event besar sekarang tuh di Subang tuh. Tapi kan event-event balap itu kayak di Sentul kemarin kan ada track day sama Citra Eri kemarin juga turun ya di balap mobil, itu udah mulai ramai kan? Ya, tapi sekarang kemarin ada surat edaran baru. Ada himbauan untuk ditunda dulu gitu. Untuk acara balap atau acara yang mengandung banyak barang. Itu. Aduh, menghambat banget ya. Semoga COVID cepat selesai. Ya. Menghambat semuanya. Amat. Tapi istri ngizinin itu balap. Alhamdulillah selalu ngizinin sih. Alhamdulillah. Walaupun selalu ada rasa deg-degannya katanya. Pastilah. Ini yang bagi para jomblo segeralah kita doakan menikah. Karena kalau punya istri soleh, punya istri mengizinkan segala aktivitas suami itu rezeki luar biasa ya.
Iyalah. Iya dong. Tapi gimana kitanya juga sih sebenarnya. Kalau kitanya soleh ya, solehah juga gitu. Istri Iya. pun Bener ya. gitu. Sama Allah dikasihnya yang sesuai dengan kita ya. Harus seimbang. Benar. Sepertinya kita isi bensin dulu deh. Ya, ayo. Tadi teh, Vicky teh itu teh pasti telepon sama Om teh belum mandi itu teh. Jadi mandi dulu. Ngelapin motor, soalnya kalau setiap mau main motor pagi-pagi pasti nggak bisa tidur. Oh, pastinya. Sampai subuh teh ngebangunin istri itu jam 3-an ngebangunin istri. Dek, kok aku kayak anak kecil ya mau berangkat Januari doang bisa tidur. Di mana ini? Turbo sini. Mana? Oh, salah kanan. Wih. Kenapa itu motor? Pakam sih Om. Oh, iyalah. Biarin. Isi berapa? Udah coba tanya dulu. Nggak apa-apa. Ini ada. Pertanyaan berikutnya. Pertama Pertalite apa Pertamax turbo? Turbo lah. Untuk moge. Turbo terbaik ya. Gak kayak ada si bos pakai Pertamax terus. Oh gitu? Apa pertimbangannya? Gak tahu, bilangnya sama aja sih. Cuman memang pernah Vicky pernah di Garut nggak ada turbo sama sekali. Terus pakai nyoba pakai pertama bukan nyoba, emang nggak ada lagi. Pakai pertama power si motor, kurang banget. Udah biasa turbo sih. 100 bisa CC nggak? Kartu kredit bisa nggak? CC bisa nggak? Nggak usah. Ada. Udah, nggak usah. 100 Kewe transfer. Biar gampang. atau gitu aja? Ada udah. Udah gitu aja deh. Nah, kemarin kan ketinggalan dompet semua. Anger. karena dompet yang kecil kan. Kacamata ketinggalan kemarin. Terus tadi uang di luar semua. Nggak dipindahin celana. Banyak banget ya. Bit, mantap. Bit. Bit ini. Itu bit speknya road race Om. Oh, serius? Iya. Dari shock breaker itu udah paling standar loh, udah paling cukup gitu speknya. Harusnya yang Om tuh dispekin road race tuh. Maunya sih. Tapi ya mesin mah nggak usah, maksudnya kaki-kaki dari pengereman, dari piringan. Racun lagi ini. Itu juga udah nanti dulu lah. Yang lain aja dulu. Nih, pertanyaan berikutnya nih. Ini sedikit sensitif sih ya. Soal rame-rame kemarin. Ya tentang balap liar. Nah, Fikri kan selaku ya istilahnya bisa dibilang pembalap profesional lah. Karena ada tim ikut di Kejurda. Itu tanggapannya gimana tuh? Liar yang kemarin motor gede. Yoi. Sebenarnya sih Vicky juga baru lihat bener-benernya tadi malam. Cuman gimana ya, bingung juga sih Om. Ini ya memang salah. Ya. Salah. Yang namanya balap liar itu udah pasti salah gitu. Mau kita speeding, mau cornering, mau balap liar, drag, salah sih semuanya juga gitu. Nah, tapi dalam artian yang Vicky pertanyakan gitu cuma satu gitu, soalnya aku dulu main mobil juga, sempat main drag-dragan juga gitu. Sempat aku main juga di itu di mana sih, Asia Afrika Jakarta bukan sih? Kayaknya sih ya. Kayak asap sih itu. Sempat juga main situ, memang rame dari dulu pun juga. Tapi yang Vicky pertanyakan ini yang harus digarisbawahi, kenapa sih pas bagian anak motor besar atau ya moge, kenapa sih gitu ya? Disorot gitu. Sedangkan sebenarnya lebih banyak lagi yang ya maksudnya
drag yang benar-benar motor drag gitu kan, itu pun banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak ya. Nah, bukan Vicky ngebela si motor besar ya, karena Vicky pakai motor drag, enggak, sama sekali enggak. Semuanya salah, cuman kenapa kalian tuh gitu ya, netizen atau siapapun kok si pengendara itu yang dicap habis-habisan gitu. Ya. Gitu. Jadi seakan-akan ini puncak dari masalah segalanya gitu ya. Iya. Yang disalahkan tuh dia penyebabnya gitu ya. Ya gitu. Padahal kan masih banyak. Ya ke belakang banyak lah gitu. Kalau nggak salah begini, kemarin lihat TikTok, terus ada drag motor. Kalau nggak salah meninggal deh. Baru kemarin. Serius di mana? Kalau nggak salah nih, kalau misalkan ini ntar di post ada, kalau memang benar ntar ada, minta di komen aja, bener nggak sih? Kalau nggak salah kemarin sempet lihat TikTok. Nanti kita cari tahu ya. Lihat TikTok ada yang drag terus dia meninggal gitu kalau nggak salah. Nggak tahu crash, nggak tahu gimana gitu. Soalnya dari TikToknya ada kalimat yang bilang warning gitu ya. Ya jangan di share gitu, nggak enak katanya buat untuk keluarganya katanya. Tapi nggak begitu kelihatan ada apa gitu, ada jatuh atau apa gitu. Jadi intinya balap liar kayaknya dari zaman dulu di tahun 90-an juga. Wah, udah dari dulu sih. Zaman Kijang Super tuh kan, ya. drift-driftan, Kijang Ceper, Verosa kayak gitu. Banyak sih sebenarnya balap liar. Dari dulu, ya makanya kenapa gitu? Kenapa harus sekarang gitu, nggak dari kemarin-kemarin? Nah, kalau menurut saya sih ya. Dan sebenarnya juga satu lagi Om, itu buat kita sih sebenarnya hiburan. Hiburan buat kita yang tidak melakukan gitu. Masalah sekarang polisi mau nangkep mereka atau kayak gimana ya, itu urusan mereka dengan yang berwajib gitu kan. Kalau kita mah sebenarnya merasa dirugikan tidak. Ya begitulah, yang dirugikan mungkin kalau sampai tutup jalan, kalau apa. Nah sebenarnya semua drag juga tutup jalan, nggak ada yang nggak tutup jalan. Oke. Nggak ada gitu. Iya, karena kan harus clear ya. Iya, Harus clear gitu. ya. Cuman sangat disayangkannya kebetulan itu sekarang ini lagi zamannya sosial media. Mungkin dulu banyak, cuman nggak disorot ya, sulit sorotnya. Ya. Sekarang kan video di share dalam hitungan detik, hitungan menit orang udah pada tahu. Ya. Gitu. Jadi ya kalau menurut saya mah tetap salah. Awas, hati-hati aja itu kemana. Punya racing line sendiri coba. Itu di penalti itu kalau di balap. Ya jadi pelajarannya sih ya kalau salah mah tetap salah ya. Namanya salah lah, yang namanya babler salah. Kalau di Bandung kan mungkin ada brigif untuk ngetes motor, apalagi ada timingnya. Nah, kan enak ya di situ. Iya, ada tempatnya. Jadi kalau yang mau balap-balap truk gitu sebaiknya di tempatnya aja. Ya. Karena pastinya lebih seru, lebih safety, juga lebih apa ya? Lebih enak aja gitu. Enak. Mati juga nggak malu-maluin keluarga. Iya. Kecelakaan juga sedikit berwibawa ya. Iya. Makanya bener gini Om, ini loh dasarnya sebenarnya orang yang suka ugal-ugalan di jalan, gitu ya. Yang orang yang suka ugal-ugalan di jalan, di mana dia bukan jangan pernah lah, beberapa kali dia main di sirkuit, sirkuit road race gitu ya. Insya Allah dia nggak akan ugal Om kalau di jalan. Ya lebih itu ya, lebih care ya, lebih aware ya. Lebih tahu. Oh iya, ini tuh aspalnya tuh berbeda, terus lebih berbahaya, terus nggak tahu keadaannya seperti apa gitu kan. Itu terkecuali Irdan Budiansa, itu mah udah beda lagi. Kalau dia mah udah beda lah pokoknya. Jadi teman itu nah itu mah kalau boleh dicontoh lah, orang itu mah udah udah gila itu mah. Teman kita satu itu Irdan. Itu luar biasa sih. Itu luar biasa. Tapi boleh ditanya sih, misalkan ke
ada pembalap-pembalap yang lain misalkan ya siapa gitu. Bener nggak sih kalau misalkan udah biasa kita di apa di sirkuit gitu, terus kita pada saat melihat jalan tuh ada rasa takut gitu. Iya. Terus ada itu. Om Uji juga kan pembalap ya. Ya. Bilang ke saya, Bi, kalau kamu pengen tahu limit motor, terus limit kamu sendiri, coba di sirkuit. Iya bener. Jadi nanti dibawa di jalan raya, jadi tahu limitnya di mana ini udah melebihi limit batas, kamu bisa stop. Bener. Gitu ya mungkin ya. Iya. Terkadang limit tuh limit misalkan dari kecepatan kita tuh kita berani di lurusan tuh berapa gitu. Atau limit sampai jatuh tuh oh ini udah sampai limit kita gitu. Nah itu dia, jadi tahu ya. Itu. Ya makanya ya sebenarnya sih udah ya banyak sih sekarang anak-anak sering beberapa kali latihan ketemu dengan anak-anak yang suka sunmori juga. Gitu. Kayak anak-anak NMAX yang tadi gitu. Mereka tuh sering-sering juga sih pada ke sirkuit. Ya lebih enak lah di tempatnya ya. Iya. Setidaknya jatuh pun aman. Terus di jalan pun ya itu salah satunya dia punya rasa takut, tapi di mana dia kalau misalkan pakai kecepatan pun dia bisa rapi ya. Bisa rapi gitu, nggak akan keluar garis jalur orang gitu, belok tuh nggak bahayain jalur orang. Itu sih pengaruhnya sirkuit tuh sebenarnya. Makanya mungkin kemarin diadakan acara track day itu salah satunya itu seperti itu. Baru mau diomongin. Gitu. Tapi si Om Lufti nggak ikut guys. Belum. Waktu itu masih CBR 1000 ya? Iya. Nggak ikut waktu itu. Apa padahal. Ngelihat Vicky masih pakai Ducati ya? Pakai Ducati om. Wah itu keren banget tuh bawahnya. Tuh, wow. Videonya penuh kerja keras bawahnya. ditambah lagi Vicky itu belum ini dari 2000 cerita balap dari tahun 2014. Itu Vicky di sirkuit gak pernah pakai motor gigi. Matic terus. Tapi dulu pernah pertama Subang buka antara 2010 2011. Pas masih Vicky di KNC juga. Nah sempat sih pakai motor gigi Ninja, tapi Ninja RR. Terus kesini nggak pernah pakai bebek, pakai 4 tak nggak pernah. Satu kali seumur hidup ya itu disentuh Ducati langsung. Gila coy, moge speeding cornering langsung di sirkuit tuh nikmat banget kayaknya ya. Enak lah, paling nikmat lah. Enak ya. Soalnya sentuh gede sih. Apalagi sekarang aspal baru. Tapi tadi yang bangke licin om. Bener ya, bangke tikus. Berarti memang harus sering ngadain track day ya. Iya lah. Dan mengundang secara masif maksudnya. Iya. Dari segi kelas dia harus lebih lebar lagi. Ya. Misalkan kelas 110 undang ini. Iya, bener om. Kalau bisa, tapi sebenarnya kalau di CC kecil 250 ke bawah banyak sih. Banyak acaranya, banyak. Kalau di Bandung ada Romli gitu kalau nggak salah. Terus ada kabut salju kalau nggak salah, mereka sering. Kabut salju teh kajian butut asal maju. Kayaknya aku juga nggak terlalu tahu, cuman dengar ya mereka sering ke sirkuit, katanya sering ngadain acara gitu. Kalau 250 banyak gitu. Cuman kalau 250 ke atas nah jarang. Makanya kemarin tuh walaupun Covid sebenarnya rame banget gitu. Itu 250 ke atas mungkin kendalanya di track ya? Iya, sirkuitnya. Kalau Gerimang 2,5 belum maksimal. 2,5 sih masuk aja Gerimang. Tapi katanya belum bisa. Ya cuman gitu ya? Ya sih. Cuman lebih ke teknik aja sih. Teknik ya. Sebenarnya ya pakai 2,5 di Subang tuh lebih ngelatih teknik, lebih ngelatih fisik. Gitu. Tentu mungkin kejauhan kalau untuk yang Bandung ya.
Nah itu kayaknya, tapi kalau ada event enggak juga sih kayaknya. Ya, kita sentuh Lid. Ayo Desember, ayo. Desember insya Allah, mudah-mudahan ada rezeki, ada sehat ya. Amin, 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 amin. Nah, pengalaman lucu pas lagi balap apa? Pengalaman lucu pas lagi balap, punya respon. Apa itu? Jadi dulu pertama-pertama balap, jadi kalau road race itu kan banyak kan, misalkan starternya 24 motor. Yo, Nah, misalkan posisi kita ada di 12 atau 10 atau 9, itu posisi kita tuh di apa, di banyak orang yang pinggir-pinggir kita, belakang kita, depan kita gitu. rame gitu ya. Nah, Posisinya di yang nah dulu tuh sempat pertama balap baru start udah senggol gini itu, wah langsung turun gas. Nah tapi udah kebiasaan. Ada cerita lucunya. Aku lagi balap di Garut, di Kodim Garut, eventnya ulang tahunnya Kodim Garut. Kita mau ke RR dulu tuh langsung ke 72. ke 72 kayaknya deh. Oh iya. Lagi event di Garut. Nah terus acaranya Kodim waktu itu lagi bawa motornya Ultimatic. Lagi bawa motornya Ultimatic. Jadi waktu itu kualifikasi tempat startnya nyabut, bukan kualifikasi waktu, tapi cabut. Jadi untung-untungan. Nyabut kayak arisan gitu? Kayak arisan. Dicabutin sama kru tuh. Taunya kebagian di jauh dah. Berapa ya? 19 kalau nggak salah. Di belakang berarti. Nah, itu kualifikasi diambil 6 buat ke final. Ceritanya tuh. Nah, itu tuh kualifikasi penyisihan. Nah, terus bingung kan sekarang posisi di 19 gimana caranya bisa start biar ke depan gitu. Nah, jadi udah diniatin pada saat warming up itu udah buka gas kenceng gimana caranya biar bisa ke depan, contohin. Taunya ada pembalap lokal yang geo motor di depan manasin ban. Oh gitu. Padahal itu kan harusnya kalau mau di tengah atau di akhir mau start lagi gitu. Iya. Kalau mau manasin ban, dia pas mau kena bodi motorku, refleks udah kebiasaan senggol-senggolan. Dia refleks diangkat pakai sikut Vicky sebelah kiri. Motornya sampai standing, sampai jatuh ngegubrak edan itu baru di tempat start. Itu yang paling lucu. Sampai sempat ada protes maksudnya sampai mau berantem lah. Oh gitu. Ya tapi kan itu nggak salah gitu. Itu tapi banyak banget lah lucu di road race. Serius? Atau mau ke RR dulu? Hah? Mau ke RR dulu? Nanti kita closing di sini aja dulu ya. Oh ya udah. Masuk dulu deh. Oh ada parkir. Ada. Masih mas? Ini udah di waro lah. Kita parkir di mana om? Bebas. Wah, aku senang kesini dulu. Luar biasa yang pada jaga. Di sini atau yang jangan yang becek. Mana? Sini. Soalnya saya tuh pakai moge nggak mau dispesialin om. Enggak, masalahnya sih nggak gubrak. Nggak bisa mundur nih. Udah. Nah kita sudah sampai di rest area 72, sepi banget. Soalnya gelap sih. Sepi banget. Oh itu ada Mada. Siapa itu? Teman. Bareng genian. Hah? Di sana di RR. Oke, terima kasih. Begitulah kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Tapi suatu saat nih harus direview ini.
Boleh Om. Ya, Biasa aja sih Om. biasa aja gimana? Repsol kayak gini, keren. Oke deh, terima kasih Fikri. Siap Om. Sukses Sama-sama. terus Amin. sebagai lawyer. Mudah-mudahan sukses di kerjaannya, sukses di Amin. profesinya. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And